Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sekarang telah berada di Tanjung Indah, tempat peternakan ikan konsumsi, yaitu kami akan mewawancarai narasumber tentang ikan gurame, yakni dengan Bapak Sugiono. Baiklah Pak, apa latar belakang Bapak mendirikan usaha ini? Ya, ini pertama karena saya itu hobi dan untuk mengisi luang waktu kosong, karena saya itu kan orang pensiunan. Jadi kalau namanya orang pensiunan, kalau tidak ada kegiatan mungkin malahan banyak melamun kan. Kalau ada ini kan berarti untuk kegiatan bisa sambil untuk olahraga juga. Nah, masalah kita itu memelihara ikan ini ya sekedar kalau ada lebihnya ya alhamdulillah, bila tidak saya kepingin makan ikan sudah ada, anak cucu saya tuh kepingin lada gitu loh. Sejak kapan Bapak memulai usaha ini? 2014. Apakah usaha ini menjadi usaha pokok atau usaha sampingan, Pak? Ini bukan usaha pokok ya. Ini ya namanya tadi dikatakan untuk ngisi luang kosong. Di samping itu untuk menggerakkan badan agar jasmani kita tetap sehat, harus setiap hari mengeluarkan keringat kan. Kalau tidak keluar keringat kan akibatnya kan ya mudah terserang penyakit. Jadi terus terang ini kalau ini ya itu tadi yang jelas kalau ada yang butuh kami layani, kalau tidak tetap kami rawat. Berapa modal usaha Bapak untuk menernak ikan gurame ini? Kalau modal itu ya namanya modal itu ya waktu itu ya kecil. Nggak nyampe 5 juta ya. Jadi tapi namanya gurame itu kan umurnya panjang. Kalau 1 tahun tuh belum sebesar belum nyampe 1 kilo itu belum. Bahkan di bawah 5 on, di bawah setengah kilo. Jadi ini pun sudah lama. Ya itu tadi melayani orang-orang yang butuh aja. Untuk sekarang ini Pak, jenis ikan apa saja yang telah dibudidayakan? Ya di samping gurame, patin, nila juga ada ini. Kalau lele terus terang karena pematangnya banyak rusak, jadi daripada nanti hilang, lebih baik saya nggak ngingon lele, hanya itu. Berapa Pak jumlah kolam yang ada? Nah ini, kalau petaannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7. Berapa ekor jumlah ikan per tiap kolamnya Pak? Nah, tidak tentu, tergantung lebar panjang lebarnya ya. Kalau seperti ini kalau ikan tuh kalau kepadatan nggak bisa besar. Jadi ukuran segini itu paling maksimal 2000. Kalau itu memang banyak itu 5000 ya. Tapi nanti setelah ini kosong, setelah ini panen itu kan dipindahkan, dibagi kan gitu. Jadi tidak tentu, tergantung lokasi kolamnya. Jenis kolam apa saja yang Bapak gunakan untuk memelihara ikan ini? Ini kolam tanah, nggak ada kolam terpal, nggak ada kolam semen juga nggak ada, jadi semuanya kolam tanah. Berapa luas dan kedalaman kolam ini Pak? Kalau luasnya itu mungkin semuanya ya, jadi 30 kali 25, 30 kali 30 nih. Kedalamannya Pak? Kedalaman air ini rata-rata 80 cm rata-rata. Jenis ikan apa Pak yang sulit untuk dibudidayakan? Ya sebenarnya ikan patin itu sulit dibudidayakan. Lebih sulit dari gurame? Lebih sulit dari gurame. Bagaimana dengan proses pemeliharaan ikan tersebut Pak? Prosesnya kita itu harus ya rajin. Apabila kelihatan terjangkit
penyakit cepat-cepat kami carikan obat supaya sehat. Jadi Bapak mencari obat penanganan untuk agar ikannya tidak cepat mati atau tidak terkena penyakit. Ya. Untuk ikan yang sudah mati akan dikemanakan, Pak? Oh, dibuang. Oh, dibuang. Dikubur ya. Oh, dikubur. Ya. Tidak diberi untuk makan Oh, ikan enggak, yang lain. enggak. Kalau sudah mati lebih baik ya dikubur aja. Bagaimana proses pemasarannya, Pak? Kalau saya tuh pemasaran itu sama orang pembeli itu datang sendiri di kolam. Nah, baru istilahnya penaguhan. Jadi langsung diambil oleh pembeli. Pembeli. Enggak sampai saya tuh jual keluar tuh enggak pernah. Jadi orang tuh beli langsung dari kolam. Pada umur berapa ikan akan dipanen, Pak? Ikan gurame ini? Kalau gurame itu sebenarnya tergantung makanan jadi ya. Kalau orang tuh mau nyari memang untuk atau konsumsi untuk dijual cepat, itu harus makanan itu pelet kan. Itu 8 bulan 9 bulan sudah dipanen. Itu rata-rata sudah 7 on 8 on. Tapi kalau ini tidak pernah makan pelet, sayur melulu. Jadi ya ini istilahnya itu kalau masalah kualitasnya aku yakin ikannya itu lebih enak ini. Karena makanannya sayur terus. Berapa penghasilan yang Bapak peroleh per tiap panennya? Rata-rata itu bisa taruhlah 1,5 juta. Apakah itu keuntungan bersih per tiap tahun atau per tiap panennya, Pak? Ya. 1 juta? 1 bulan itu. Rata-rata. 1 bulan? Ya. Rata-rata 1 juta. Taruhlah 1 juta lah. Tapi kalau per tiap tahunnya, Pak? Per tiap tahun untuk? Nah iya itu kalau rata-rata 1 bulan 1 juta, kalau setahun berarti 12 juta. Bisa lebih? Bisa lebih. Berapa, Pak, biaya pakan yang dikeluarkan? Nah, biaya pakan ini terus terang ya, kalau seperti ini kan tidak beli ya. Sayur mayur tuh nggak beli, cuma nyari. Ya, yang beli itu usus. Itu paling-paling 1 hari itu beli ngeluarkan uang sebesar 25.000 untuk ngasih makan seluruh ini. Gantian. 19. Pada setiap kapan Bapak memberi makan ikan-ikan? Pagi sore. Oh, pada waktu. Pagi, apakah sore. Usaha perikanan Bapak ini juga dibudidayakan di tempat lain? Kayaknya ada, tapi untuk kolam pancing itu. Kolam pancing. Ya. Jadi yang nyari di sini itu untuk kolam pancing. Tapi kemarin tuh untuk pasar kan, sampai 2 ton tuh untuk pasar. Berapa, Pak, harga gurame per kilonya? Kalau saya jual di sini 40.000. 40.000. Ya. Apakah diperlukan banyak tenaga kerja, Pak, untuk membantu mengelola perikanan ini? Oh, saya kira karena ini kan kolam kecil kan, dan masih bisa ditangani sendiri. Kecuali nanti saya butuh bantuan orang, mungkin saya tetangga itu kan banyak, jadi bisa langsung bilang sama tetangga minta bantu. Itu aja. Bagaimana dulunya Bapak membudidayakan ikan gurame sampai akhirnya sesukses ini? Jawab sukses. Saya itu sebenarnya dulu tuh kepingin coba-coba ngingon ikan tuh tiap petak tuh jangan satu macam buat ikan. Jadi macam-macam ikan ya, ada lele, ada gurame, ada patin, ada nila. Itu. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana cara membudidaya ikan gurame ini dengan benar? Ini kalau mau dibudidayakan sebenarnya ya, jadi mencari induk yang besar, lanang dan perempuan itu harusnya di sungai atau air yang jernih dan mengalir. Itu kalau mau ditelurkan, itu di dasar itu harus dikasih ijuk untuk tempat dia telur. Nah, setelah dia tuh bertelur, kelihatan di ijuk itu kan warnanya mungkin agak kemerah-merahan kecil-kecil. Itu bibit langsung diangkat lagi supaya tidak dimakan kembali
Setelah itu diangkat, air yang untuk netaskan itu jangan terlalu dalam. Kira-kira sekitar 20 cm atau 25 cm itu kedalaman. Bagaimana Pak cara membedakan ikan gurame betina dan jantan? Ikan gurame kalau jantan itu ya, itu badannya itu panjang. Kalau panjang, kalau betina itu agak bulat, pendek. Itu di apa ya? Di dubur itu kalau kita pejet itu keluar merah atau putih gitu loh. Kalau merah berarti lanang. Perempuan Kalau, gitu. Kalau betina Putih. putih. Perempuan merah. Yang Jantan. jantan itu putih. Itu kan ada yang di dubur itu pejet. Ada berapa jenis pangan Pak untuk ikan gurame ini? Anda sendiri tahu kan, inilah pangannya itu cuma seperti ini kan, daun-daun keladi, daun sawi, kubis. Nah, Ya, 3 Pak, 3 jenis. nah, apa segala daun-daunan mau, termasuk kangkung apa juga mau. Bisa semua sayuran. Bisa. Apa yang membuat ikan gurame ini lama dalam perkembangbiakannya Pak? Memang kalau ikan ini ya sebenarnya semua ikan itu tergantung makanan yang gizinya lebih tinggi itu cepat. Kalau gizinya rendah itu semua ikan ya lambat besar. Seperti pelet itu ya, pelet itu kan ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang mahal itu ikannya cepat besar karena gizinya lebih tinggi. Kalau yang murah sama aja ngasih makan dedak gitu loh. Apakah dalam pembesaran menggunakan vitamin Pak? Oh enggak. Kalau ini enggak. Saya enggak pernah. Menggunakan sayur alami. Sayur alami. Berapa kilogram ikan yang diperoleh dalam satu kali panen Pak? Wah, ini yang sudah dijual banyak ini. Jadi ya enggak terhitung lagi karena ya orang ngambil itu kan enggak banyak. Ada yang 20 kilo, 30 kilo, ada yang pernah 1 kental. Pernah. Jadi tidak sekaligus karena apa? Barang ini ikan ini tidak semua itu orang itu memang senang, terjangkau harganya. Tidak semua orang itu terjangkau harganya. Kecuali kalau nila lele itu terjangkau seluruh masyarakat itu. Jadi baiklah, inilah wawancara yang telah kami lakukan bersama Pak Sugiono, peternak ikan gurame. Semoga dapat bermanfaat informasi yang telah kita dapatkan dari Pak Sugiono ini. Oh iya. Mudah-mudahan sukses kamu semuanya. Ya.